Oke, terima kasih atas waktunya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus-kasus dalam keamanan komputer. Di mana pada kasus ini saya memilih kasus nomor 4. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Madhira Prayoga dengan NIM 2215101005. Oke, langsung saja. Baik, yang dimana kasus 4 ini adalah seorang pengguna menemukan bahwa laptop pribadinya berjalan lebih lambat dari biasanya dan sering muncul jendela pop-up yang mencurigakan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa laptop tersebut terinfeksi oleh perangkat lunak berbahaya yang mencuri informasi pribadi pengguna. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan jenis-jenis perangkat lunak berbahaya atau malware yang dapat menyerang komputer pribadi dan bagaimana masing-masing jenis ini bekerja. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang Trojan Horse. Di mana Trojan Horse ini bekerja dengan cara biasanya dikemas dengan dalam bentuk yang tidak mencurigakan. Nah, seperti dokumen, aplikasi, atau lampiran email. Nah, penyerang sering menggunakan teknik social engineering untuk meyakinkan pengguna agar mengunduh dan membuka file ini. Kemudian yang kedua ada ransomware. Cara kerja ransomware ini menginskripsi data pengguna dan meminta tebusan untuk mengembalikan akses dari pengguna. Biasanya ransomware ini masuk melalui lampiran email ataupun situs web berbahaya. Kemudian yang ketiga ada spyware, yang dimana spyware ini mengumpulkan informasi tentang pengguna tanpa sepengetahuan mereka. Ini bisa mencakup pengumpulan data pribadi, riwayat penelusuran, dan informasi kredensial. Spyware ini seringkali disisipkan dalam perangkat lunak gratis ataupun melalui adware. Kemudian terakhir ada keylogger. Nah, cara kerja dari keylogger ini mencatat setiap penekanan tombol yang dilakukan oleh pengguna. Informasi ini dapat digunakan untuk mencuri data sensitif seperti kata sandi dan informasi kartu kredit. Gitu. Oke, kita lanjut. Kemudian, uh, kemudian saya akan merekomendasikan langkah-langkah keamanan yang harus dilakukan pengguna komputer untuk melindungi perangkat mereka dari serangan malware. Yang pertama tentu saja ada install perangkat lunak antivirus. Menggunakan perangkat lunak antivirus yang terpercaya dan dipastikan untuk memperbarui definisi virus secara rutin. Nah, ini bisa dengan cara dijalankan pemindai sistem secara berkala. Kemudian yang kedua ada perbaruan sistem operasi dan aplikasi. Tentu saja selalu perbarui sistem operasi dan semua aplikasi ke versi terbaru. Perbaruan ini seringkali mencakup patch keamanan yang melindungi dari kerentanan. Yang ketiga, kita bisa menggunakan firewall. Aktifkan firewall di komputer ini untuk memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan. Firewall dapat membantu mencegah akses yang tidak sah ke sistem. Kemudian yang keempat ada jangan unduh perangkat lunak dari sumber tidak resmi. Hindari menggunakan perangkat lunak dari situs yang tidak percaya. Selalu gunakan situs resmi dari platform yang biasa kita gunakan ataupun platform yang kita kenal seperti itu. Kemudian terakhir ada aktifkan autentikasi dua faktor. Nah, dimanapun memungkinkan, aktifkan autentikasi dua faktor ini penting untuk menambah lapisan keamanan tambahan pada akun yang kita punya. Oke, kita lanjut. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan antivirus dan personal firewall dapat membantu dalam menjaga keamanan komputer pribadi. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari fungsi antivirus. Antivirus adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mendeteksi, mencegah, dan menghapus malware dari sistem komputer. Nah, di sini terdapat tiga fungsi utama dari antivirus. Yang pertama ada melindungi dari virus dan juga malware. Antivirus secara aktif memindai file dan program untuk mendeteksi virus, worm, trojan, dan jenis malware lainnya. Ketika terdeteksi, antivirus dapat mengkarantina ataupun menghapus file berbahaya sebelum mereka merusak sistem. Kemudian yang kedua ada perlindungan real time. Antivirus ini memberikan perlindungan secara real time dengan memantau aktivitas sistem dan jaringan untuk mendeteksi ancaman baru yang mungkin muncul. Kemudian yang ketiga ada blokir phishing. Banyak antivirus dilengkapi dengan fitur untuk memblokir situs web phishing yang mencoba mencuri informasi sensitif seperti password dan data keuangan dan lainnya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas fungsi personal dari firewall. Personal firewall ini berfungsi sebagai penghalang antara komputer pribadi dan jaringan eksternal. Nah, sama seperti tadi, di sini terdapat tiga fungsi utama dari firewall. Yang pertama ada memantau lalu lintas jaringan. Firewall mengawasi semua data yang masuk dan keluar dari komputer, memfilter lalu lintas dan mencurigakan atau berbahaya. Kemudian, firewall juga menghalangi akses tanpa izin. Firewall dapat memblokir upaya akses yang tidak diizinkan dari luar jaringan. Seperti serangan hacking, ini membantu menjaga data sensitif tetap aman. Kemudian terakhir ada mengontrol akses internal. Firewall juga membantu mengelola akses dalam jaringan pribadi, memastikan hanya pengguna tertentu yang dapat mengakses data ataupun aplikasi sensitif yang kita punya. Gitu. Oke, mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.